Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa fatihid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di rumah Allah, mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita masih menguraikan dari kitab Fadl al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najari rahimahullahu taala. Ya. Di halaman 11 dari diktatnya, di situ sudah diterangkan. Kita masih di bab yang kedua ya, dari pembahasan kewajiban masuk dalam agama Islam. Sudah kita baca dua ayat di surah Al-Imran ayat ke 85 dan ayat di surah Al-Imran juga ayat ke 19. Ya, ini dua ayat penjelasan tentang kewajiban untuk masuk dalam agama Islam. Ya, jadi kalau dia dikatakan wajib, maka ketika dia tidak masuk itu dari hal yang membahayakannya. Ya. Di ayat pertama kan sudah diterangkan ancaman bagi siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Ancaman pertama, tidak akan diterima agamanya. Agama apapun. Ya, yang dia beragama dengannya tidak akan diterima oleh Allah. Ancaman yang kedua, yang dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini sudah kita terangkan di ayat. Itu ada 3 penafsiran ya. Ada 3 penafsiran yang sudah diterangkan. Ini ayat bisa bermakna Islam umum atau khusus, atau yang ketiga bisa bermakna dari sunnah yang merupakan kebalikan dari bid'ah. Baik. Kemudian jadi situ tampak jelas ya sisi kewajiban masuk dalam agama Islam, karena diancam orang-orang yang tidak berislam dengan tidak diterima agamanya, dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, dengan kerugian yang besar menurut penafsiran yang pertama atau yang kedua yang sudah diterangkan. Baik. Kekal dalam api neraka, diharamkan atasnya apa? Surga. Dan ada penafsiran yang lain yang sudah diterangkan, dia beramal selain amalan dari sunnah Rasulullah SAW, dia melakukan perkara bid'ah, maka juga tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi, tapi kerugiannya sifatnya kecil. Ya, itu sudah kita terangkan ya dari pembahasan ayat. Kemudian ayat yang kedua, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ini juga jelas ya sisi kewajiban masuk dalam agama Islam, karena agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam saja. Ya, tidak ada agama yang lain. Oleh karena itu tidak ada pilihan, seorang harus masuk dalam agama Islam. Ya. Ini ayat mirip dengan ayat di surah Al-Maidah yang sudah kita baca ya. Di keutamaan Islam juga di ayat pertama, di bab yang pertama. Wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ya. Jadi tidak ada agama lain lagi pada hari ini ya di sisi Allah
kecuali hanyalah Islam saja. Maka ini merupakan kewajiban seorang masuk dalam agama Islam. Baik. Dan ayat ini sebenarnya ada sebab turunnya ya, diterangkan oleh para ahli tafsir. Ya. Diterangkan oleh para ahli tafsir. Dulunya itu orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir, dan mereka berbangga-bangga dengan agama ayah-ayah mereka. Ya. Mereka berbangga-bangga dengan agama ayah-ayah mereka. Nah, kata mereka tidak ada agama kecuali agama ayah-ayah kami. Maka dibantah oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Itu diterangkan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Nah, tentang sebab turunnya ayat ini. Baik. Itu dari ayat yang kedua ya, sudah kita terangkan. Dan sekarang ayat yang ketiga, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu ayat di surah Al-An'am di situ ya, ayat 153. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, qala mujahidu atau qala mujahidun as-subulu al-bid'u wasyubhat. Baik. Kata beliau, dan firman Allah Ta'ala situ dikatakan oleh beliau, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, mustaqiman. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga memecah belah kalian dari jalannya, sejalan Allah. Ya. Dibawakan situ penafsiran dari Mujahid. Ya. Mujahid yaitu Mujahid bin Jabar rahimahullahu taala, dari salah seorang murid Ibnu Abbas. Nah, ahli tafsir juga ya yang terkenal dalam masalah ini ya, tafsir Al-Qur'an. Beliau menafsirkan di situ as-subul yaitu al-bid'ah, yaitu bid'ah dan asyubhat, kerancuan ya, kesamaran. Nah, baik. Kita lihat dari teks ayat agar lebih jelas ya. Dikatakan di situ wa anna hadza sirati. Ya. Dan sesungguhnya ini jalanku. Ya. Ini dari wasiat Allah ya kepada nabinya ketika itu. Dan ayat ini di surah Al-An'am, ini wasiat yang ke-10. Kalau kita baca dua ayat sebelumnya, itu ada wasiat-wasiat Allah tentang perintah bertauhid, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, wasiat untuk larangan membunuh anak-anak, ya, karena takut miskin misalnya kan. Dan seterusnya ada 9 wasiat sebelum ayat ini. Ini wasiat yang ke-10 yang dibaca ya di surah Al-An'am, 10 wasiat itu. Ini wasiat yang ke-10 tentang kewajiban untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, ya, wa anna hadza sirati. Baik. Di sini Allah memberikan bahasa dengan lafaz hadza. Ya, hadza itu menunjukkan sesuatu yang sangat jelas sekali, yang sangat terang. Ya. Dia tinggal ditunjuk saja. Sesungguhnya ini. Ya. Hal yang sangat jelas, yang dekat sekali, yang dipahami oleh seorang ketika dia baca. Nah, di sini juga ada penjelasan ya, bahwasanya Islam itu jalannya sangatlah jelas. Ya, tidak ada hal yang rancu padanya. Tidak ada kerancuan, kesamaran dalam agama Islam. Tapi ingat, bagi siapa yang belajar, ya, kalau dia tidak belajar, ya pasti semua akan samar kepadanya kan. Ya, kalau dia belajar baik-baik, tidak ada hal yang samar dalam agama ini. Semua jelas. Ya. Nabi terangkan dalam hadisnya itu kan, laqad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik.
Kata Nabi, sungguh pasti aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Ya. Jadi agama ini diibaratkan oleh Nabi bagaikan sesuatu yang putih. Malamnya sama dengan siangnya. Saking terangnya agama Islam. Yang jalan di malam hari sama dengan dia jalan di siang hari. Tidak ada hal yang samar. Ya, lailiha kana hariha. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari agama ini kecuali dia pasti akan binasa. Ya, karena sudah jelas segala perkara. Kalau ada yang masih menyimpang, itu dia akan binasa. Ya, keluar dari jalan yang lurus. Dipaham ya? Baik. Jadi ini dibawakan dengan lafaz hada ya, wa anna hada sirati. Ya, sirati jalanku. Ya, lafaz as-sirat itu ditafsirkannya oleh para ulama dengan 3 penafsiran. Dengan 3 penafsiran. Di antara penafsirannya yaitu bermakna al-Islam. Bermakna al-Islam. Dan kadang penafsiran yang lain ditafsirkan dengan penafsiran Al-Qur'an. Ya. Dan sebagian lagi yang lainnya menafsirkan dengan penafsiran As-Sunnah. Ya. Dengan penafsiran apa? As-Sunnah. Nah. Ya. Ini semua tidak ada bertentangan ya, diterangkan dalam surah Al-Fatihah. Ketika seorang baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu dipahami ya ketika baca ayat ini surah Al-Fatihah. Jalan yang lurus itu kan adalah jalannya Islam, jalannya Al-Qur'an, dan jalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu jalan yang lurus. Karena diterangkan setelahnya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat. Ya, dari kalangan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, para as-salihin. Ya. Itu jalan Islam semuanya. Jalan keislaman. Dipahami ya? Baik. Jadi itu dari penafsiran as-sirat. Itu sisi pendalilan penulis di sini. Beliau bawakan lafaz ayat ini sirati karena dari sisi penafsiran di situ sirati bermakna apa? Al-Islam. Semuanya ini adalah jalanku. Maksudnya jalan Islam. Ya, yang lurus, mustaqiman. Ya, mustaqiman itu dia lurus, tidak ada bengkoknya. Tidak ada bengkoknya. Lurus, gitu ya. Tidak ada hal yang bengkok padanya. Itu sifat dari agama kita ya, agama Islam. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Ikutilah dia. Wala tattabi'us subul. Kembali kepada tadi ya, kepada sirati tadi. Jalan Islam tadi itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti as-subul. As-subul ini dia jamak dari kata sabil. Jadi mufradnya itu tunggalnya sabilun. Ya. Kalau jamaknya apa? Subul. Ya. Dan jangan kalian ikuti apa? Jalan-jalan. Subul di sini ditafsirkan oleh Mujahid di situ ya. Beliau bawakan penafsiran Mujahid bin Jabar. As-subul kata beliau yaitu al-bid'ah. Al-bid'ah ini jamak dari kata bid'ah. Ya, dari kata apa? Bid'ah. Ini lafaz-lafaz yang sangat berbahaya kalau di masa kini ya. Lafaz bid'ah ini. Ya, baik. Kadang kalau mau diganti bahasanya bisa pakai bahasa perkara baru. Ya. Kalau antum bicara sama orang awam, kalau pakai bahasa bid'ah itu rawan sekali ya sekarang ini. Ya, jadi diganti bisa pakai bahasa perkara baru. Ya, perkara baru kan bid'ah juga. Hanya kita pakai bahasa seperti itu ya, yang halus. Kalau sama-sama kita mungkin tidak ada masalah. Ya. Al-bid'ah ini jamak dari kata apa? Bid'ah. Ya. Itu bid'ah gitu ya. Asy-syubhat itu juga jamak dari kata syubhat. Ya, dari kata syubhat. Baik. Ini satu penafsiran dari Mujahid ya, rahimahullah taala. Dan para ulama dalam menafsirkan as-subul di sini itu dengan dua penafsiran. Ya. Penafsiran yang pertama ya adalah penafsiran yang ditafsirkan di sini oleh Mujahid bin Jabar ya. Ya, yaitu jalan-jalan di sini maksudnya apa? Bid'ah dan syubhat. Ya. Bid'ah perkara-perkara baru dalam agama dan kerancuan-kerancuan. Nah. Ya. Ada penafsiran yang kedua
Jalan di situ maksudnya jalan-jalan, dilarang kita mengikuti jalan-jalan, itu jalan-jalan agama yang lain selain Islam. Ya, jalan-jalan yang mengkafirkan. Jalan-jalan yang apa? Yang mengkafirkan. Yang mengikuti jalan-jalan yang menghilangkan keislamannya nanti. Ya, itu penafsiran yang kedua ya. Seperti dia ikuti jalannya Yahudi misalnya kan, jalannya Nasara, jalannya Majusi, dan agama-agama yang lain. Ini kalau dia ikuti jalan-jalan ini, dia juga akan keluar dari Islam. Ya, akan keluar dari apa? Islam. Nah, dan itu akan membuat dia murtad dari agama. Kalau dia ikuti Yahudi, Nasara, Majusi atau agama yang lainnya. Jelas ya? Itu penafsiran yang lebih umum ditafsirkan oleh para ulama. Ya. Dalam artian kalau dia ikuti jalan itu dia akan kafir. Dia akan apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penafsiran yang lain tadi, dia ikuti jalan-jalan, maksudnya dia ikuti bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat, ini tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan ya. Walaupun syubhat itu, bid'ah itu kan ada dua macam. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak apa? Mengkafirkan. Ya, tergantung dari jenis bid'ahnya nanti ya. Nah, walaupun kebanyakan bid'ah itu tidak mengkafirkan ya, tapi kadang juga ada yang masuk pada perkara yang mengkafirkan. Itu nanti ada rinciannya di buku-buku yang lain, di buku-buku akidah yang lainnya. Nah, jadi ini dua penafsirannya. Jadi Mujahid bin Jabar di sini rahimahullah itu menafsirkan satu di antara penafsiran yang ada, yang lebih khusus gitu ya. Tapi ingat tadi ada penafsiran yang lebih umum. Yang lebih apa? Umum. Dalam artian kalau dia ikuti jalan-jalan itu, dia bisa kafir kepada Allah di beragama-agama yang lain kan? Itu penafsiran yang lebih umum tadi. Atau penafsiran yang lain tadi yang dikatakan Mujahid, kalau dia ikuti jalan-jalan bid'ah dan syubhat-syubhat, mungkin dia tidak kafir, tapi dia keluar dari jalan yang lurus, ya, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya? Itu makna wala tattabi'u as-subul. Ya. Nah, kalau dia ikuti jalan-jalan tadi itu, maka akibatnya kata Allah, fatafarraqa bikum an sabili. Maka jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya, dari jalan Allah. Itu pasti ya. Kalau dia ikuti dari jalan yang pertama misalnya, jalan Yahudi, Nasara, Majusi dan agama yang lain, dia pasti akan terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau jalan yang kedua, diikuti bid'ah-bid'ah, juga akan terpecah juga dari jalan Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya sama semuanya. Nah, fatafarraqa bikum an sabili. Baik. Ya. Ayat ini dulu pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Diterangkan dalam riwayat atau dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Terangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, khatta lana atau khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menulis, menggaris garis yang lurus dengan tangannya begitu. Ya. Kemudian beliau katakan di situ, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Mustaqiman, lurus dia. Ini ya, Nabi pernah menggaris di tanah begitu. Garis yang lurus satu. Ya. Nah, beliau berkata setelahnya, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa khatta khututan an yamini wa shimali. Kemudian Nabi SAW garis lagi garis-garis yang banyak di kanan dan di kiri jalan yang lurus tadi itu. Ya. Bayangkan ya, di garis lurus, baru Nabi garis lagi di kanan kirinya apa? Garis-garis yang banyak, gitu ya. Garis-garis yang apa? Yang banyak. Lalu beliau bersabda, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan kata Nabi. Ya. Ini adalah apa? Jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, tidak ada pada tiap-tiap jalan-jalan ini yang banyak tadi itu kecuali pasti ada syaitan di situ yang berdakwah kepadanya. Nah, perhatikan ya. Ketika dia keluar dari jalan yang lurus, dia akan masuk di jalan-jalan apa tadi? Mungkin jalan kekafiran atau jalan apa? Bid'ah. Pasti ada syaitan di situ
berdakwah kepadanya, menyeru kepadanya. Ya, kemudian beliau baca ayat tadi yang kita bacakan ya. Tsumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jelas ini ya? Baik. Ini dari hadis yang memperjelas tadi ya, dari penafsiran ayat ini. Jadi Nabi itu menggaris garis yang lurus. Itu jalan Islam, di tengah dia, pertengahan antara kutub ekstrim dan kutub apa? Menyepelekan. Dan Nabi garis lagi garis-garis yang banyak di kanan dan di kirinya. Ini semua jalan-jalan tadi itu yang dikatakan apa? As-subul. Ya, setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jelas ini ya? Baik. Kemudian diterangkan di hadis yang lain juga, dari permisalan juga yang sangat memperjelas ini ya. Dari ayat ini, dari hadis An-Nawas bin Sam'an. Ya. Kata beliau ketika itu, daraballahu ta'ala mathalan ya, siratan mustaqimah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberikan permisalan ya, jalan yang lurus. Nah, wa ala jambaihi atau ala jambatai as-sirat suran. Ya. Dan di sisi dari apa? Jalan yang lurus itu ada suran, ada semacam tirai-tirai begitu ya. Nah, fihima abwabun mufattaha. Padanya ada pintu-pintu yang terbuka. Ya. Wa 'alal abwab sutur murkha. Dan di pintu-pintu itu ada tirai-tirai tadi itu. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Ini jalan yang lurus. Ya. Nabi ibaratkan kepada kita. Jadi Allah memberikan permisalan jalan yang lurus itu seperti itu. Garis yang lurus sama tadi. Tapi Nabi di sini berikan permisalan yang lain. Di sisinya itu ada pintu-pintu. Ya. Ada apa? Ada pintu-pintu. Pintunya ini dia tidak tertutup. Tapi apa? Terbuka. Hanya dipilih oleh apa? Oleh tirai. Oleh tirai. Ya. Wa 'ala babi sirat da'in yaqulu ya ayuhan nas udkhulu as-sirat jami'an wala tata'awwaju. Ya. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap pintu as-sirat itu ya, wa 'ala babi as-sirat ya, itu ada orang yang menyeru. Nah, dia memanggil wahai manusia. Ya. Di sebagian riwayat yang lain dikatakan di ujung as-sirat ya. Di ujung as-sirat tadi itu ada orang yang menyeru begitu. Ya. Dia panggil wahai manusia, masuklah kalian ke jalan yang lurus ini. Jangan kalian apa? Bengkok sana sini, begitu ya. Melihat ke pintu tadi itu yang hanya tertutup oleh apa? Oleh tirai. Ya. Wada'in yad'u min fawqi as-sirat. Dan juga ada dai yang menyuruh di atas as-sirat itu. Nah, fa idza arada al-insanu ay yaftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhak. Ya, la taftahu. Jika ada manusia yang ingin membuka pintu itu, ya, maka yang di atas tadi itu berkata, celaka kamu, jangan kamu buka itu, berbahaya. Ya. Nah, fa innaka in taftahu talijju. Ya. Jika engkau buka tirai tadi itu, maka kamu akan binasa. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Ini permisalan jalan Islam yang lurus ini. Ternyata kita berada di Islam ini itu bukan aman-aman saja ya. Hati-hati. Di kiri kanan kita itu ada apa? Ada pintu-pintu tadi itu yang hanya tertutup oleh apa? Oleh tirai. Ya. Nabi terangkan di situ. Ya, fasiratu al-Islam. Ini penafsirannya ya. Jalan tadi itu adalah Islam kata Nabi. Nah. Ya. Wasutur ya. Adapun ada tirai-tirai tadi itu batasan-batasan Allah. Ya, jangan dibuka. Jangan dibuka. Wal abwabu al-mufattaha maharimillah atau maharimullah. Adapun pintu-pintu tadi yang terbuka itu adalah keharaman-keharaman Allah. Nah,
Ya, wadzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah. Ya. Adapun dai tadi yang mengajak di ujung as-sirat itu adalah kitab Allah, Al-Qur'an. Ya, tadi kan Al-Qur'an perintah kan? Wahai manusia, masuklah kalian kepada apa? As-sirat. Jangan berbalik ke kanan dan ke kiri begitu. Ya. Adapun kata Nabi, wadda'i min fawqi, ya, min wadda'i min fawqin wa'idun atau wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Ya. Adapun dai tadi yang mengajak dari atas itu adalah peringatan dari Allah yang masuk dalam hati seorang muslim. Ini dari permisalan agama Islam ya, jalan yang lurus. Jadi kita ini berjalan jalan yang lurus itu menuju kepada Allah. Di kanan kiri kita itu ada hal-hal yang diharamkan tadi ya. Tapi anehnya di sini, perhatikan ya, hal-hal yang diharamkan ini dia tidak tertutup. Dia hanya terbuka, dipilih oleh apa? Oleh tirai. Ya. Kapan dibukain tirai? Habis kita. Kita akan lihat hal yang diharamkan itu. Ya. Itu dari permisalannya jalan Islam. Ya. Sama sekarang kan, ini di tangan kita ada HP. Ini kalau modernnya sekarang ya. Di HP ini ada semua perkara yang bisa kita lihat. Ya. Tinggal kita klik saja terbuka. Begitu ya? Terbuka. Ini kalau seorang tidak punya ilmu di sini, dia tidak punya apa tadi? Kekuatan ilmu as-sirat ini, Islam yang benar, jalan yang lurus, dia akan gampang terombang-ambing oleh apa? Oleh hal-hal yang diharamkan tadi itu. Ya. Hal-hal yang diharamkan. Baik. Makanya dari sejumlah hadis-hadis ya yang menjelaskan akan permisalan jalan Islam ini. Ya. Baik. Ini dari hal yang perjelas dari ayat yang telah kita bacakan tadi ya. Jadi kita kembali kepada faedah ayat. Ayat ini sangat jelas sekali ya menjelaskan tentang sisi kewajiban masuk dalam agama Islam. Karena dibawakan dengan lafaz perintah di situ. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Maka ikutilah dia. Ya. Asal perintah bermakna apa? Bermakna wajib. Ya. Kemudian ditambah lagi wala tattabi'us subul. Ditambah lagi penekanannya dan jangan kalian ikuti jalan-jalan. Ya. Sudah diperintah ikuti jalan yang lurus dan dilarang lagi mengikuti apa? Jalan-jalan yang lain tadi yang sudah diterangkan. Apakah jalan-jalan kekafiran atau jalan-jalan apa? Bid'ah dan syubhat-syubhat. Semua ditinggalkan di situ. Itu cara seorang masuk dalam agama Islam. Dengan cara dia mengikuti jalan yang lurus dan dia tinggalkan bid'ah dan syubhat dan juga dia tinggalkan agama-agama apa tadi? Kekafiran. Ya, yang membuatnya dia murtad dari agama. Ya, naudzubillah. Jelas ini ya? Itu sebenarnya penulis rahimahullah taala dalam menjelaskan ayat ini. Baik. Ya. Jadi ini dari faedah pokok ya sudah dijelaskan kepada kita. Dan di sini juga dari faedah ayat diterangkan kepada kita menunjukkan Islam itu jalannya hanya satu saja. Hanya satu ya. Dia tidak berbilang. Ya, adapun ayat di surah Al-Ankabut diterangkan di akhir Al-Ankabut itu diterangkan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah di jalan-jalan kami, maka kami akan tunjuki kepada mereka jalan-jalan kami. Di sini dibawakan dengan bahasa subul. Ya, dengan jalan-jalan. Ya. Di sini kata para ulama tidak bertentangan dengan satunya jalan Islam tadi itu. Karena jalan-jalan dalam agama itu sangatlah banyak. Ya. Dalam artian pintu-pintu ketaatan ya. Ada pintu tauhid, ya, ada pintu salat, ada pintu apa lagi? Puasa, pintu zakat, pintu haji, pintu jihad, ya, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, banyak jalan-jalan kan? Tapi semua jalan-jalan Islam semuanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita Islam itu jalannya hanya satu saja, tidak berbilang, karena dibawakan dengan lafaz mufrad oleh Allah. Wa anna hadza sirati. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan terangnya jalan Islam, jelasnya terangnya jalan Islam. Ini juga dari keutamaan Islam di sini ya. Islam itu merupakan agama yang jelas, yang terang, yang tidak ada apa? Kesamaran. Agama yang satu. Ya. Dipahami ya?
Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita sifat Islam yang lain. Dikatakan mustaqiman, lurus. Ya, tidak ada bengkoknya. Ini sifat dari apa? Islam. Ya. Jadi kalau misalnya dia masuk Islam sekarang, tapi dia masih bingung misalnya, mungkin dia bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, ya, itu berarti dia belum paham apa? Islam. Ya. Sekarang kan banyak kelompok, kita lihat kan di Islam. Ya. Yang sudah masuk Islam, lihat ada kelompok ini, kelompok itu, ya, banyak sekali dilihat. Dan itu dari hal yang sudah diterangkan oleh Nabi SAW, ya. Umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Ya. Kulluha finnar illa wahidah, kata Nabi. Semua dalam neraka kecuali satu. Ya. Sahabat tanya ketika itu, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Perhatikan ya, soalnya sahabat. Pertanyaannya sahabat. Mereka tanya pakai apa? Pakai man hum ya Rasulullah. Siapakah yang selamat itu? Tapi Nabi tidak jawab dengan orang. Karena kalau jawab dengan orangnya meninggal, sudah berarti sudah tidak ada lagi orang yang selamat. Tapi Nabi jawab dengan sifat. Ya. Kata Nabi apa? Ma ana alaihi al-yauma washabi. Ya. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku pada hari ini, ya seperti pada hari ini dan jalannya para sahabatku. Itulah jalan yang selamat. Itulah jalan yang apa? Yang selamat. Jelas ini ya? Jadi itu sifat. Jadi kalau dia sebutkan sifat, maka ini tidak akan habis sampai akhir zaman begitu. Tetap ada orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ya. Dipahami ya? Baik, ini dari hal yang akan nanti diperjelas di bab-bab berikutnya insyaallah taala. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita jelasnya adalah jalan Islam, terangnya dia dan dia lurus, tidak ada apa? Bengkoknya. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita sedikit lagi ya. Larangan dari mengikuti apa? Jalan-jalan yang menyimpang dalam agama. Ya. Jadi kalau sudah tahu jalannya Nabi dan para sahabat, ya jangan lagi dia berbalik ke kanan dan kiri, baca-baca buku-bukunya orang yang menyimpang misalnya, berbahaya ya. Nah, itu akan memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya ada larangan dari mengikuti apa? Jalan-jalan, apakah jalan kekafiran ataupun jalan-jalan apa tadi? Bid'ah. Kemudian dari itu juga diterangkan kepada kita dari akibat ya. Seorang ketika dia telah mengikuti jalan-jalan, dia akan terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqu bikum an sabili. Baik. Jadi ini sebagian faedah-faedah ayat yang bisa diterangkan dan insyaallah nanti berikutnya kita akan masuk di hadis-hadis tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Baik, mungkin segera itu dulu dari akhir majelisnya, sudah waktu. Mungkin dari tanya jawab ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.